podcast Likia, Mengulik Budaya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Putri Kristiari selaku host di dalam podcast ini. Dan saya yang akan mendampingi teman-teman dari 20 hingga 30 menit ke depan. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan dan kiri saya ada kakak-kakak yang cantik dan ganteng-ganteng nih. Jadi bisa dimulai perkenalan diri dari sebelah kanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Davina Zian Aurelia sebagai pemangku adat. Halo, perkenalkan nama saya Sandra Mingulansari sebagai pemangku budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Nashwa Amelia sebagai masyarakat Bali. Perkenalkan nama saya Fardanelka Obama sebagai tokoh agama. Ngomong-ngomong nih, kalian tahu tidak tema podcast kali ini? Nah, bisa dilihat dari judul video ini ya. Nah, tema podcast kita adalah tentang Bali. Ada apa sih dengan Pulau Bali? Pulau Bali merupakan daerah destinasi yang banyak dikunjungi dari orang lokal maupun mancanegara. Bali sendiri mengalami penurunan ekonomi akibat dari pembatasan PPKM termasuk upacara keagamaan yang jarang dilakukan. Dan banyaknya pagelaran budaya yang ditutup akibat virus COVID-19. Seperti yang kalian ketahui, virus COVID-19 melanda dan memukul perekonomian dunia dan memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam pola kehidupan bermasyarakat. Setelah beberapa tahun kemudian, pemerintah memberikan kelonggaran karena kasus COVID telah menurun. Dengan tidak adanya pembatasan dalam segala bidang, sehingga perekonomian Bali bisa beranjak kembali seperti sebelumnya, dan kegiatan kebudayaan bisa kembali dilakukan seperti dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke pembicaraan pertama. Pembicara pertama kita kali ini adalah Davina sebagai salah satu pemangku adat di Desa Panglipuran. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Ya, syukurlah. Oke, Kak Davina, untuk kali ini saya ingin mengulik lebih dalam mengenai adat istiadat yang ada di Desa Panglipuran. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana adat istiadat yang ada di Desa Panglipuran? Omong-omong, kalau soal adat di Bali tentu beragam adatnya, terutama di Desa Panglipuran ini. Di Desa Panglipuran melakukan ritual yang dilakukan di pura leluhur Panglipuran. Oh, begitu ya. Berarti adat istiadat dari Desa Panglipuran sangat beragam sekali ya. Tentu saja. Ya. Kira-kira nih Kak Davina, apakah ada adat yang hanya ada di Desa Panglipuran? Tentu saja ada. Karena Desa Panglipuran ini sangat berbeda dari desa-desa lainnya. Nah, apa sih yang membuat Desa Panglipuran ini berbeda dari desa-desa lainnya? Yang pertama, ada cara pemakaman jenazahnya. Nah, di desa-desa lain, cara pemakamannya itu dengan cara membakar jenazah. Tetapi di Desa Panglipuran ini tidak dibakar, tetapi hanya dikubur saja. Yang kedua, itu ada kastanya. Kasta di Desa Panglipuran hanya kasta Sudra. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Apakah ada peraturan yang harus kita taati sebagai pendatang yang datang ke Desa Panglipuran? Ada beberapa aturan yang harus ditaati sebagai pengunjung di Desa Panglipuran. Yang pertama, kita tidak boleh membawa kendaraan masuk ke Desa Panglipuran. Kita harus memarkir kendaraan di tempat yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, tidak boleh mencuri. Kalau mencuri, itu kita akan dikenakan sanksi yang sudah tersedia di Desa Panglipuran. Ya, berarti peraturan di Desa Panglipuran sendiri itu termasuk cukup ketat ya. Ya, seperti yang teman-teman kalian ketahui, ada banyak sekali adat istiadat yang ada di Desa Panglipuran. Tetapi podcast kita tidak hanya sampai sini aja loh. Masih ada banyak lagi yang harus kita ulik. Jadi, mari kita sambut pembicara yang kedua sebagai pemangku adat di Bali, yaitu Kak Sandra. Mau ngomong, gimana nih kabarnya Kak Sandra? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, syukurlah. Baik Kak, jadi kedatangan Kakak di sini karena saya dan teman-teman sekalian ingin mengulik budaya di Bali lebih dalam lagi. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Apa saja sih budaya yang ada di Desa Panglipuran Bali ini?
Budaya yang ada di Desa Panglipuran ini yaitu ada budaya tarian, budaya gamelan, dan budaya yang lain-lainnya yang ada di Desa Panglipuran Bali. Oh begitu ya. Kira-kira kalau di Bali itu kan ada upacara ngaben ya. Iya. Nah, upacara ngaben itu apa sih Kak? Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang biasanya dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke roh aslinya. Untuk pertanyaan terakhir, biasanya bahasa apa yang Kakak gunakan dalam berinteraksi setiap hari dan bahasa apa yang Kakak gunakan dalam berinteraksi di keluarga? Untuk bahasa yang saya gunakan di keluarga saya yaitu menggunakan bahasa Bali, dan untuk bahasa yang digunakan untuk masyarakat atau pengunjung saya biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Oh berarti Kakak sehari-harinya menggunakan dua bahasa ya Kak ya? Iya. Ya, ya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ya, seperti yang kalian ketahui, ada banyak sekali budaya-budaya yang ada di Bali. Sungguh menarik bukan? Nah, untuk pembicara yang selanjutnya, topiknya tak kalah menarik juga loh. Langsung saja kita sambut pembicara ketiga sebagai masyarakat Bali, yaitu Kak Nashwa. Hai semuanya, saya Nashwa sebagai masyarakat Bali. Nah, halo Kak Nashwa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Syukurlah. Ngomong-ngomong nih Kak, di Bali kan ada yang namanya Hari Nyepi. Nah, kira-kira hal apa saja yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat Bali ketika sedang merayakan Hari Nyepi? Ketika sedang merayakan Hari Nyepi, masyarakat Bali tidak diperbolehkan seperti menyalakan api, memasak, hingga keluar rumah. Dikarenakan agar ibadah masyarakat lebih khusyuk. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana sikap masyarakat dalam memahami budaya asing yang masuk ke dalam Bali? Sikap masyarakat sebenarnya baik-baik saja, tetapi jika budaya asing itu merusak budaya lokal, maka harus diberi sanksi. Masyarakat Bali mempunyai sikap yang ramah dan juga menjunjung tinggi adat istiadat yang ada. Nah, berarti agar para turis semakin nyaman harus dipertahankan ya Kak ya, sikap ramahnya. Ya, Ya. sekali benar. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke pembicara yang keempat, yaitu pemuka agama dari Desa Panglipuran. Kita sambut Kak Fardan sebagai perwakilan pemuka agama. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Kak Fardan? Alhamdulillah, baik. Syukurlah kalau kabarnya Kak Fardan baik-baik saja. Tanpa basa-basi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Fardan, apa sih arti agama dari pandangannya agama Kakak tersendiri? Menurut saya agama itu nggak perlu dibuat susah-susah ya. Yang penting kita melakukannya sesuai kepercayaan dan kewajiban masing-masing lah. Oh iya, jadi menurut Kakak agama itu suatu pegangan atau pedoman hidup agar tidak terserat ke arah yang tidak diinginkan ya Kak ya? Betul. Ya. Nah, di agama di Bali itu pun kan ada beragam ya. Nah, tetapi Kakak kan tinggal di Desa Panglipuran. Jadi, bagaimana pandangannya Kakak tentang keberagaman agama yang ada di Desa Panglipuran? Kebetulan agama yang ada di Panglipuran cuma satu, Hindu. Nah, cuman untuk keberagaman ya kami saling menghormati, saling melayani. Intinya saling menghormati aja sih. Oh iya. Jadi karena penduduk yang ada di Desa Panglipuran seluruhnya beragama Hindu, maka keberagaman yang ada di Desa Panglipuran pun tidak begitu nampak ya Kak ya. Berarti Betul sekali. iya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bagaimana cara Kakak menerapkan toleransi di kehidupan? Ya saling menghargai dan menghormati sesama agama aja sih. Itu aja. Sudah ya Kak ya, itu pertanyaan terakhir ya. Nah, ternyata warga desa memiliki tingkat toleransi yang begitu tinggi ya. Nah, maka dari itu teman-teman pun harus mencontoh ya. Untuk pembahasan dengan pemuka agama cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fardan yang menyempatkan hadir di podcast ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu tentang pemangku sosial, pedagang, dan juga turis.
Selamat datang di sesi kedua. Di sesi kali ini sudah kelihatan jelas bahwa pembicaranya sudah berbeda. Nah, di pembicara kali ini ada 3, yaitu pengamat sosial, pedagang, dan juga turis. Perkenalan dimulai dari sebelah kanan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Aldaf. Peran saya sebagai pengamat sosial. Perkenalkan, nama saya Rama Misal Grani Sutra Putar. Saya di sini sebagai pedagang. Perkenalkan, nama saya Jala Yuda Raffi Ilvan dan saya di sini sebagai turis. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bali sendiri telah mengalami COVID selama 2 tahun lamanya. Nah, apa yang dirasakan penduduk Bali ketika COVID melanda di Bali? Apakah omset atau pemasukan menurun? Yang pastinya menurun, karena tidak adanya turis asing maupun turis dalam negeri yang datang. Mata pencarian paling banyak di Bali kan sebagai penjual, pedagang maupun yang lainnya kan. Rata-rata yang beli adalah turis asing dan turis dalam negeri. Oh, iya. Terlebih COVID telah melanda selama 2 tahun ya di Indonesia, jadi pasti menurun. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada usaha sampingan saat COVID melanda hingga COVID sudah tidak ada, tetap berjalan hingga turis mancanegara yang membeli? Ada beberapa contoh yang saya ketahui setelah dari Bali, seperti usaha sandal online, situ baju online, hingga makanan online. Karena kan zaman semakin maju, walaupun ada COVID-19, para pedagang yang di Bali menggunakan cara tersebut dengan menjual secara online. Iya, berarti selama 2 tahun kurang lebih Kak Alta pun jualan di online shop gitu ya Kak ya? Iya. Ya. Oh ya Kak, seperti yang Kakak ketahui, Bali sendiri merupakan daerah destinasi yang banyak dikunjungi baik orang lokal maupun mancanegara. Kira-kira bagaimana cara penduduk Bali dapat berbaur dengan para turis? Dengan menganggapnya sebagai saudara yang dekat. Setelah itu mereka berbicara, berkomunikasi tentang topik sesuatu yang membuat mereka menjadi saling akrab seperti itu. Wah, berarti para penduduk Bali sangat welcome dengan para turis ya, sampai menganggap seperti saudara dekat tuh. Seperti yang kalian ketahui, COVID telah melanda di Indonesia selama 2 tahun lamanya, dan pasti mengalami penurunan ekonomi yang begitu drastis. Langsung saja kita mengobrol dengan Kak Ramos sebagai pedagang. Oke, hai Kak Ramos. Halo. Iya, oke. Kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira berapa omset kakak per hari sebelum adanya lockdown karena COVID? Kalau untuk sebelum COVID itu omset sebenarnya kalau di Kuta itu 500 sampai 800. Kalau lagi memang waktunya wisata itu bisa lebih gitu. Ya, berarti itu termasuk untung ya sebagai pedagang sebelum adanya lockdown ya. Nah, pasti setelah lockdown banyak banget pedagang yang mulai memulihkan ekonomi. Nah, gimana caranya kakak memulihkan kondisi perekonomian? Triknya sebenarnya nggak susah banget ya. Kayak kita itu harus lebih sabar, perlahan. Terus juga pastinya mengikuti perkembangan zaman dong. Karena kan zaman sekarang kan harus lebih inovatif dan kreatif gitu loh. Ya, oke. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa tips dan triknya kakak untuk anak-anak muda yang mulai merintis karir dengan cara berdagang? Sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Kalau untuk berproses itu udah pasti kita harus berproses dong dalam berdagang. Dan yang paling utama itu harus sabar saat berproses, karena di berproses itu kamu bakal ada gagalnya, bakal untung. Jadi kamu harus pinter-pinter lah untuk menempatkan diri, harus sabar gitu. Ya, terima kasih ya kak ya atas penjelasannya. Semoga kedepannya pedagang yang ada di Bali semakin ramai dan semakin banyak diminati oleh wisatawan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembicara terakhir. Ya, kita sambung ke narasumber yang terakhir, yaitu Kak Jala. Nah, Kak Jala sendiri merupakan turis dari luar negeri yang sedang berlibur di Pulau Bali. Without further delay, please welcome Mr. Jala.
Hello Jala, how's your day at Bali? My day at Bali was good, very good. Okay. Okay, the first question. What do you think about Bali? Is it beautiful or is it just like an ordinary place? Bali is very beautiful. It's definitely a very amazing place, not just a normal place. Oh yeah, I'm glad to hear that. So, you really enjoy your trip at Bali, yeah? Ya. Okay. At the second question, what the first place do you want to visit when you were at Bali? Probably the beach, because I've heard the beach was the best thing at Bali. Okay, for the second question, when you were at Bali, did you notice any difference from your own country? I've noticed a lot of difference from my own country, like the vibes and the people. Yeah, they are completely different from my own country. Bali means a good impression for you, yeah? Yeah. Okay. For the last question, will you visit Bali again when you have a spare time? I will visit Bali again when I have spare time. Okay. Okay. Thank you, Miss Jala, for taking the time for this podcast. Yeah, no problem. Perkenalkan, nama saya Rafa Uni Alim Prabowo. Saya Ardiansa Hanif Pramana. Gimana nih podcast Likia? Menarik bukan? Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima Terima kasih kasih dan dan sampai sampai jumpa. jumpa. Tiga yuk, naik yuk. My head is a box filled with nothing, Cut. and that's the way I like it. Ketiga. Kedua. My God, Ini it's a pertanyaannya secret siapa kok tak masukin di sini? compartment, and that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent, and that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. Udah gak ada yang ketawa loh. Coba aku bingung jawabnya. Banyak pertanyaan. Namun menjadi terbatas karena ada Toto sih. aneh banget. Ini penutupnya. Terima Terima kasih kasih. dan apa sih lupa aku? Terima Terima kasih kasih. dan Sampai jumpa. sampai jumpa.